Pemain baru Chelsea Mykhailo Mudryk masih melempem. Ex-bintang Liga Inggris Paul Merson meyakini, Mudryk sebenarnya tak diinginkan oleh manajer Graham Potter. Chelsea merekrut bintang muda Ukraina itu dari Shakhtar Donetsk dengan kesepakatan yang bisa mencapai 88 juta pada Januari silam. Si Biru memenangi perburuan Mudryk, yang sebelumnya gencar dihubungkan dengan Arsenal. Pesepak bola berusia 22 tahun itu tampil cukup menjanjikan di laga debutnya saat The Blues berimbang 0-0 di markas Liverpool. Namun, alih-alih mencetak gol atau assist Mudryk selanjutnya justru kesulitan. Mudryk bahkan belum pernah bermain penuh, termasuk saat Chelsea tumbang di markas Tottenham Hotspur 0-2, akhir pekan lalu. Mudryk hanya bermain selama 7 menit setelah masuk menggantikan Joao Felix. Merson pernah memenangi 2 titel juara Liga Inggris bersama Arsenal. Merson percaya, keputusan Potter mencadangkan Mudryk memperlihatkan bahwa si pemain memang tidak dibutuhkan di dalam sistemnya. Di kandang Tottenham, Chelsea tidak terlihat seperti akan mencetak 1 gol dalam waktu yang lama. Mykhailo Mudryk, pemain seharga 88 juta pound British duduk di bangku cadangan, sebut mantan pesepak bola berusia 54 tahun ini kepada Sky Sports. Itu menunjukkan kepada Anda bahwa dia bukanlah pemainnya Potter. Jika Mudryk pemainnya Potter dan jika Potter memang menemui direksi dan bilang dia membutuhkan Mudryk, dia akan memainkan Mudryk, simpul Merson. Sebelum menyeberang ke London Barat, Mykhailo Mudryk tampil sensasional bersama Shakhtar Donetsk. Mudryk membukukan 10 gol dan 8 assist dalam 18 pertandingan di semua ajang. Mudryk kini akan berupaya menghapus keraguan saat Chelsea menjamu Leeds United. Situasi di Chelsea masih rumit. Pangkal persoalnya jelas karena serangkaian hasil jeblok yang didapat klub berjulukan The Blues tersebut. Kabar terkini adalah adanya sinyal perpecahan internal di jajaran petinggi klub. Laporan dari Daily Mail, Dewan Direksi Chelsea terpecah atas masa depan Graham Potter. Bos Chelsea, Todd Boehly mendukung dan percaya Potter, sementara beberapa direksi lainnya ragu ex-pelatih Brighton itu dapat mengubah musim suram mereka menjelang partai krusial melawan Leeds United. Chelsea terpecah tentang masa depan manajer Graham Potter karena pelatih di bawah tekanan memasuki periode penting yang dapat menentukan masa depannya di klub. Jika Chelsea kembali menelan kekalahan, bukan tak mungkin Graham Potter langsung didepak. Sementara laporan dari Sportsmail, Graham Potter sedang berjuang untuk meyakinkan tokoh-tokoh tertentu di Chelsea bahwa dia dapat mengubah hasil yang lebih baik di situasi seperti sekarang ini. Potter cukup beruntung karena Todd Boehly sebagai orang nomor 1 di Chelsea masih menaruh kepercayaan untuknya. Boehly diyakini sebagai salah satu orang yang paling mendukung Potter di belakang layar. Boehly mengepalai sebuah konsorsium bersama dengan perusahaan investasi Amerika Serikat, Clearlake Capital saat membeli Chelsea seharga 4,25 miliar pound sterling tahun lalu. Kemudian posisi pelatih kepala Chelsea beralih ke Potter pada bulan September tahun 2022 setelah melakukan tinjauan 100 hari pasca pengambilalihan. Boehly menganggap mantan bos Brighton itu sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Thomas Tuchel dan memimpin proyek jangka panjang mereka. Boehly mengakui bahwa timnya membutuhkan proses dengan keberadaan Graham Potter. Berbagai kesulitan yang ditimbulkan dengan adanya pergantian tim pelatih, gaya bermain, hingga aktivitas transfer klub secara keseluruhan, membuat Potter harus diberi lebih banyak waktu. Akan tetapi pandangan Boehly jelas tidak sama dengan publik Stamford Bridge atau para pendukung Chelsea. Mereka hanya menginginkan Chelsea bisa bangkit lagi dengan meraih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan melawan Leeds malam nanti akan membantu mengurangi tekanan pada Potter menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada hari Selasa mendatang. Potter wajib membakar semangat bertanding anak asuhnya, sampai pada memaksimalkan seluruh tenaga dan potensi tim di atas lapangan untuk beberapa laga ke depan. Sebab Chelsea menggelontorkan dana tidak sedikit membangun skuadnya.
Nama Luis Enrique kini ramai disebut bakal gantikan Graham Potter sebagai pelatih anyar klub Liga Inggris, Chelsea. Andai terjadi, seperti apakah formasi yang diterapkan The Blues nanti? Masa depan Graham Potter di Chelsea sendiri memang berada di ujung tanduk, lantaran dirinya gagal membawa The Blues bersaing di tangga juara. Graham Potter ditunjuk sebagai pelatih Chelsea menggantikan peran Thomas Tuchel pada tanggal 8 September tahun 2022 silam. Sayangnya, kinerja Potter dianggap gagal memenuhi ekspektasi dari para penggemar lantaran sejauh ini hanya bisa meraih 2 kemenangan dalam 15 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Berbekal hasil tersebut, Graham Potter pun berada dalam tekanan besar dan berpeluang untuk dipecat oleh Chelsea andai tidak segera melakukan perubahan yang positif. Dilaporkan oleh Sport, mantan pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique jadi salah satu kandidat terkuat Chelsea untuk menggantikan Graham Potter. Bahkan, Luis Enrique sudah menolak pendekatan dari Federasi Sepak Bola Brasil karena menginginkan pekerjaan di Chelsea. Menurut laporan tersebut, ketertarikan Enrique untuk menangani The Blues tak lepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik di Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, dengan memperbaiki penurunan yang disebabkan Graham Potter bisa membantunya untuk mengembalikan reputasinya. Meski belum ada pernyataan resmi, namun jika benar Luis Enrique bakal menukangi Chelsea tentu akan jadi keuntungan besar buat The Blues. Dengan pengalamannya di Eropa, diprediksi bakal membuat Chelsea kembali bertaji di level domestik maupun Liga Champions. Formasi Chelsea bersama Luis Enrique. Sebagai pelatih, Luis Enrique memiliki reputasi serta prestasi yang sangat baik terutama saat masih menukangi raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Bersama tim asal Katalan tersebut, Luis Enrique pernah meraih treble winner. Sang entrenador pun dikenal sebagai pelatih dengan gaya sepak bola atraktif dan cocok buat skuad Chelsea yang berisikan pemain bertalenta. Luis Enrique juga memiliki pengalaman untuk mengembangkan bakat muda serta meningkatkan permainan mereka melalui pembinaan latihan. Hal itu secara otomatis akan membantu Chelsea saat ini, lantaran The Blues memiliki sejumlah pemain muda yang baru didatangkan. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa selama karir melatihnya Luis Enrique kerap menggunakan taktik 4-3-3. Dalam formasi tersebut, Luis Enrique meminta para pemainnya untuk terus menguasai bola dengan umpan-umpan pendek, serta kecepatan pemain depan melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. 3 gelandang tengah bakal jadi poros dalam taktik permainan Luis Enrique, di mana 2 gelandang akan berperan sebagai box-to-box serta deep lying midfielder, ditambah 1 gelandang bertahan untuk mempertahankan keseimbangan permainan. Jika melihat dari komposisi skuad Chelsea saat ini, Luis Enrique sangat bisa membangun tim impian seperti saat melatih Barcelona dulu. Dimulai dari kuartet pertahanan, akan ada duet Wesley Fofana dan Benoit Badiashile sebagai bek tengah, serta kehadiran Marc Cucurella dan Cesar Azpilicueta di sisi wingback. Keempat pemain tersebut akan jadi tembok kokoh untuk menghadang berbagai gempuran tim lawan ke gawang Chelsea yang dikawal Kepa Arrizabalaga. Tiki-taka ala Chelsea. Di lini tengah, Chelsea akan mengandalkan trio Enzo Fernandez, N'Golo Kante serta Mateo Kovacic untuk mengatur permainan The Blues. N'Golo Kante bakal bertugas sebagai gelandang bertahan, peran yang biasanya memang ia dapatkan saat masih di Leicester City ataupun saat aktif bermain bersama Chelsea sebelum cedera.